Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari SMA Negeri 1 Kota Baru akan melakukan tugas PPL Aksi 2. Saya dari LPTK UNT. Jam berapa? Kita jam berapa nih? Tetap semangat ya? Semangat. Bapak silakan disiapkan. Kita berdoa. Duduk siap. Semangat. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Apresiasi ya, karena kita selalu memikirkan kita harus hadir selalu karena kita masih dalam usia pelajar, tidak ada yang tidak hadir kecuali kalau kita sakit. Itu udah ya terus sama yang kuasa. Hadir semua berarti ya? Hadir. Sehat, sudah sarapan tadi? Sudah. Ada belum? Belum. Oh ya, sabar ya. Kita istirahat, langsung kita sarapan. Yang cowoknya coba berdiri saya. Yang cowoknya coba berdiri. Berdiri. Rapi bajunya? Oh rapi, mantap. Silakan duduk lagi. Ibu tanya, siapa yang tadi salat subuh? Salat subuh ada tidak yang tidak sholat? Ada tidak yang tidak sholat? Wow, salat semua. Ada yang tidak sholat? Ada yang tidak sholat? Nganu? Sholat. Sholat? Yang tidak sholat? Yang tidak sholat ada? Ini kenapa tidak selesai? Oh halangan. Apakah kalau perempuan kita belum ya ada halangannya. Kalau yang laki-laki harus sholat karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Siap? Siap untuk belajar? Siap. Oke siapnya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ya seperti ini tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Belum kompak. Seperti ini ibu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, semangat. Bisa diulangi? Bisa. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Pakai tepuk semangat, Anda ibu pasti semangat kalau belajar sama ibu. Iya atau iya? Iya. Ya, oke kalau seperti itu ibu mau tanya dulu. Kira-kira sebelum kita masuk materi baru, apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Anda nanya siapa itu? Debat. Hah? Debat. Apa? Angkat aja tangannya. Siapa yang tahu apa materi kita? Debat ya? Debat. Kira-kira apa itu debat? Debat itu saya Pak. Tidak perlu disebut. Debat itu adalah cara kita dengan lawan bicara untuk bertukar pendapat. Bertukar pendapat. Debat itu Mempertahankan argumen. mempertahankan argumen. Kira-kira debat itu boleh atau tidak? Boleh. Kalau secara Islam boleh atau tidak? Boleh. Serius boleh. Nanti dicari lagi kajiannya ya. Debat, fungsi debat
Ando. Mempertahankan argumen yang kita miliki. Mempertahankan argumen yang kita miliki. Misalnya ya seperti ini, ketika kita jadi seorang pengusaha sukses atau direktur perusahaan, kita ada melakukan sebuah meeting. Nah, saya bisa melanjutkan kira-kira gambaran atau pernyataan Ibu. Kita bisa tentang debat ini. Ada Ibu kasih gambaran sedikit, siapa yang bisa melanjutkan ini? Meeting dalam rapat. Ya, meeting dalam dengan klien misalnya, ada rebutan tender, itu fungsi kita. Salah satunya dalam debatnya kita bisa mempertahankan bagaimana kita menang tender. Nah, itu salah satunya ya. Oke, paham semuanya? Masih ingat berarti tentang materi kita sebelumnya? Masih tentang debat. Oke, sekarang kita lanjut tadi. Oke, materi kita hari ini tentang puisi. Karena sebelumnya sudah ibu instruksikan Ananda ya, baca materi tentang puisi. Karena sekarang kita akan mempelajari materi puisi. Oke, ini KD tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda perhatikan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan yang ibu gunakan dan model yang akan ibu pakai, Ananda itu mampu menganalisis struktur puisi. Sebelum kita masuk struktur, ibu mau tanya dulu siapa yang hobi membaca atau menulis puisi. Nah, yang lagi ada Misha. Siapa yang Alia, Habiza, Galuh, Bima. Mika hobi baca puisi. Hobi baca puisi di mana Mika? Oh, di HP aja. Menulis puisi kalau hobi tidak? Oh, kurang berarti ya kalau baca hobi. Nah, ya tadi hobi ngapain? Membaca. Alia? Membaca juga, yang menulis ada? Oh, kurang. Nah, untuk pertemuan sebelumnya Ananda akan belajar lagi tentang cara menulis puisi. Tapi sebelum Ananda bisa menulis sebuah puisi, Ananda harus tahu dulu apa itu struktur sama kaidah kebahasaan yang ada dalam teks puisi. Oke, ya. Yang baca puisi tentang apa, Bima? Tentang dalam hidup. Hah? Dalam hidup. Dalam PX berarti Bima membaca puisi tentang pengalaman hidup. Yang lain adakah tentang cinta-cinta mungkin? Ada yang udah cinta-cintaan di kelas ini? Ada? Ada. Bapak Acila mungkin ada di kelasnya? Ada. Ya, wis mantap. Nggak boleh cinta-cinta tuh nggak boleh. Kita harus sama sekolah dulu ya. Sekolah, kuliah, kerja, cari uang, baru kita cinta-cinta. Nah, lama masih biar. Lama tidak boleh dengan apa? Menggunakan puisi. Sampaikan puisi kepada yang akan kita lamar, itu fungsinya ya. Oke, berarti Anda tahu kira-kira apa itu puisi? Apa ya? Sebelum materi ya, Anda boleh lihat dulu, tonton dulu video ibu ya. Tonton video ibu dulu. Silakan disimak videonya, ditonton. Nanti Ananda tentukan kira-kira masalah apa yang ada dalam puisi. Wajah Pertiwi, karya yang mirip. Mata hatiku berbuncah lara, nalar menatap Pertiwi yang tercabik nafsu, bukannya menganga berdarah dicabik bermuja dunia
fana. Pertiwi terempas, lemas ke sudut, resah, terpuruk penuh celah, meringis di tepi larang, tak berdaya. Tuhan, nafsu angkara itu semakin kelam, tega mengoyak raga, membelah wajah pertiwiku. Pilu membatin di jiwa negeri, remuk terluka hatinya, bagai tiada rasa, tumbuh semakin penuh luka, berdarah, bernanah. Tuhan, sujudku padamu, zikirku merayu, tasbihku memujimu, tepiskan lara negeriku. Ada yang menangis melihat video ini, ada yang sedih ketika Ajang pencarian hitam studio Music Epistar hadir kembali. Ayo share foto atau video aksi si kecil. kira-kira apa permasalahan yang ada di puisi ini. Dari video ini, permasalahan apa yang terdapat dalam video ini, dalam puisi ini? Kebijakan pemerintah. Ada yang lain sayang? Apa kira-kira permasalahan yang terdapat dalam puisi yang sudah ibu tampilkan tadi? Kira-kira temanya tentang apa? Demo? Demonstrasi? Ayo, apa temanya? Kehidupan politik? Apa temanya? Pesan yang Ananda dapatkan dari puisi ini apa? Apa pesannya? Kalau ada masalah tuh jangan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Oh ya, jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Yang lain, apa pesannya? Ingin disampaikan penulis dari puisi ini. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi pesannya? Itu saja. Apa lagi saya? Apa kira-kira? Nggak ada, itu saja. Lira, apa? Ada Lira? Yang bisa? Iya, apa Lira? Ada Lira? Yang ingin disampaikan tentang video ini saya? Tidak. Tidak. Nanti diwakili oleh Mica. Ini videonya tentang perjuangan, demonstrasi atau apa? Ya, tentang itu ya. Bagaimana keadaan Ibu Pertiwi sekarang? Itu beliau sampaikan melalui sebuah puisi. Kira-kira puisi itu apa? Puisi itu apa? Kira-kira apa itu puisi? Saya mau menjawab saya? Suatu karya sastra yang mengungkapkan isi hati penulis ya dengan menggunakan irama, ritme dan rima di setiap barisnya. Wis, mantap. Aplaus dulu untuk Kairina. Mantap ya. Berarti puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang imajinasi, ungkapan isi hati penulisnya. Ini berarti tadi ibu yang ingin mengungkapkan bagaimana keadaan Ibu Pertiwi kita sekarang. Ada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan melalui puisinya. Itulah puisi. Ya, mulai untuk lebih jelasnya Anda perhatikan materi puisi dari buku berikut ini ya.
menganalisis unsur pembangun puisi. IPK-nya menganalisis struktur batin puisi. Berarti kita fokus ke struktur batin puisi. Lanjut. Tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan pas di kegiatan pendahuluan. Nah, ini selesai ya. Apa itu puisi? Ini puisi. Oh, berarti tunggu dulu. PPT aja. Tunggu dulu, cari dulu. Lanjut. Unsur pembangun puisi. Ada 2. Kira-kira unsur pembangun itu apa? Unsur pembangun. A. Unsur pembangun. A. Merupakan Unsur pembangun apa tadi Nanda? unsur pembangun puisi Iya. adalah merupakan segala elemen yang dipergunakan penyair dalam membangun atau menciptakan puisi. Oh iya, mantap. Aplus untuk Nanda. Oke. Jadi kalau tidak ada unsur ini, bisakah sebuah puisi tercipta? Tidak. Kalau puisi itu harus ada ini, boleh sebelum kita lanjut, istilah untuk unsur ini ada struktur batin sama struktur lahir. Kalau batin seperti ini, ibu anak itu tingginya berapa? Hidung bu anak seperti apa? Matanya seperti apa? Jadi intinya kalau struktur batin itu bisa kita lihat ya secara langsung pakai mata kita ya, bisa kita perhatikan. Nah, kalau struktur batin itu bu anak itu orangnya seperti apa? Baikkah? Pemarahkah? Penyayangkah? Atau dia Bu Ana adalah seorang yang sangat setia kepada pasangannya. Oh, itu saja contohnya ya. Oke, lanjut sayang, Bima. Struktur lahir itu ada beberapa. Pertama diksi. Diksi itu pilihan kata. Pengimajian itu adalah penginderaan. Indra perasa, indra peraba. Nah, banyak jenis penginderaan kan. Ada kata konkret juga. Rima dan ritma, bahasa figuratif dan tipografi. Lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Anda akan mengerjakan tugas di KPG-nya nanti per kelompok, menganalisis struktur batin puisi. Ada 4 struktur batin puisi. Nah, yang pertama, nada, dari keempat ini Ananda yang paling paham yang mana? Pasti amanat. Yang tema tahu ini apa? Tema apakah judul? Tema apa? Tadi puisi yang ibu tampilkan karya ibu yang Meli tadi kira-kira temanya apa tuh? Demonstrasi atau perjuangan? Perjuangan. Perasaan ada amanat, ada nada. Dari keempat ini yang paling Ananda pahami sebelum ibu berikan materinya kira-kira apa? Perasaan itu seperti apa? Sedih, senang. Kalau nada itu ada nada dia nada tinggi kan, nada apakah? Dia ada nada menggurui, ada nada menasihati. Lebih lanjut kita lihat materi selanjutnya. Nih tema. Tema apa tema? Jadi apa beda tema dengan judul? Apa beda tema dengan judul? Tema itu lebih keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Kalau intinya
doa, berarti temanya tentang doa. Secara walaupun Anda mungkin belum pernah membaca puisi doa, mungkin secara garis besarnya aja dari doa itu udah pasti temanya tentang ketuhanan. Lanjut. Nih ada perasaan. Perasaan itu merupakan suasana perasaan penyair yang diekspresikan dalam puisi. Jadi bagaimana perasaan penyair dalam puisi itu? Kira-kira dalam puisi Ibu yang Nelly tadi bagaimana perasaannya penulisnya? Sedih, terharu, ada kecewa mungkin dengan keadaan Ibu Pertiwi yang sekarang ya. Lanjut. Nih, perhatikan puisi ini. Siapa yang mau baca? Yang mau baca puisinya? Silakan bacanya ya, berdiri boleh, berdiri di tempat mau di sini. Boleh kita ganti posisi aja di depannya ya. Iya, baca puisinya. Ingat sedikit ya temanya, boleh. Karangan bunga karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam marah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak siang tadi. Aplaus untuk masalahnya karangan bunga karya Taufik Ismail. 3 anak kecil. Udah, gak usah dilanjut. Udah tadi nanya. Lanjut ya saya. Gak ada satu nanti terbaca langsung jawabannya. Kira-kira dari puisi karangan bunga tadi bagaimana perasaan penyairnya saya? Apa namanya? Itu siapa? Aldina. Kira-kira perasaan puisi, perasaan penyair dalam puisi ini bagaimana? Haru. Terharu ya. Ada perasaan yang lain kira-kira sayang? Ada kakaknya yang tertembak? Sedih. Apa? Sedih. Oh, sedih ya. Berarti udah pintar-pintar kelas 10 IPS 4 nih ya. Berarti udah bisa. Berarti nanti gampang pas pembagian KKPD. Udah bagus 100 semua nilainya. Udah bisa aja menganalisis secara apa. Lanjut. Setelah perasaan ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Misal, sikap menggurui, ada sikap menyindir, menasehati, dan lain-lain. Nada dalam puisi ini menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Coba nih. Nada duka menimbulkan suasana gila hati. Nada religius menimbulkan suasana kusuk. Lanjut apa? Nanti terbaca juga jawabannya nih. Ada surat dari Ibu. Siapa yang mau baca lagi puisinya ke depan? Siapa yang mau baca puisinya ke depan? Jangan nanya. Gantian lagi ya. Siapa yang mau baca puisinya ke depan? Ayo. Siapa yang mau baca cepat aja sayang. Coba. Tadi katanya apa? Habis ini kita langsung istirahat. Langsung lanjut makan. Siapa? Ayo. Siapa? Enggak apa-apa, jangan takut salah sayang. Lanjut aja, baca aja bagaimana apa tuh. Ayo, siapa? Ayo, saya. Galuh, bisa? Galuh, cepat Galuh. Nggak bisa? Nggak bisa baca puisi? Mica bisa baca puisi? Ayo, Mica. Cilok di kau. Pergi ke dunia luas, anakku sayang, pergi ke dunia bebas. Selama angin masih angin butiran dan matahari melihat daun-dedaunan dari rimba dan padang hijau.
anakku sayang pergi ke alam bebas selama hari belum petang dan warna senja belum kemerahan menutup pintu waktu lampau. Oke, kita dari cara kita upload ya, kita upload karena apa namanya keterampilan kita itu beda-beda. Ada yang ahli di pembaca puisi, ada dia ahli di menulis puisi, ada yang dia hanya ahli menulis status di sosial media. Ya, boleh surat dari pergi ke dunia luas anakku sayang, pergi ke hidup bebas selama angin masih angin buritan. Wah, seperti itu kira-kira, gak usah dilanjutkan, bikin malu. Lanjut, gak usah sampai di situ aja. lanjut sayang. Nah, bagaimana kira-kira nada dalam puisi ini? Putri, bagaimana angkat diri saya biar kelihatan di kamera itu. Bagaimana ya? Berarti nada dalam puisi surat dari apa tadi? Surat dari ibu itu nadanya adalah menasehati, nadanya menasehati. Ya, mantap. Upload lagi untuk betul, ini jawabannya betul semua. Dari tadi betul semua jawabannya, ada yang menceng. Keren, hapusnya 4 ya, untuk 10 tes 4. Lanjut. Yang terakhir adalah tentang amanah. Amanahnya mungkin tanpa dijelaskan, Anda tahu itu apa amanah. Amanah dari cerpen ada amanahnya, dari novel juga terdapat amanah, puisi juga ada amanah. Amanah adalah maksud yang ingin disampaikan oleh penyair atau pesan yang dapat kita ambil dari puisi yang sudah ditulis oleh penyair. Oke, lanjut. Ada lagi puisinya, siapa yang mau baca? Puisi terakhir yang cowok lah. Siapa yang mau baca puisinya? Bisa? Ayo. Jangan takut salah. Ayo, terserah tuh. Kayak ayo. Ayo kita perhatikan Kela membaca puisi di Ponegoro karya Kadir Ahmad. Langsung aja. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti tak gentar, lawan banyaknya 100 kali pada pedang di kanan. Keris di kiri berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Mantap, nah dari puisi Ponegoro ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh penyerangnya? Apa amanat yang dapat kita ambil? Bincang. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Ada lagi? Tetap semangat. Lira? Berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa pamrih. Berjuang tanpa pamrih. Bisa memberikan salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa tidak? Mungkin Mimai di depan bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari saya. Berjuang tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Bersedekah, orang tuanya mungkin ke anaknya, ada kakak ke adiknya, kita dalam berteman. Nah, seperti itu ya. Lanjut, habis atau bagaimana? Oh ya, ini udah ada pertanyaannya dan langsung sudah dijawab juga tadi Bima. Lanjut. Oke, itu ya. Berarti anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini? Keren. Sekarang Ibu akan bagian nada per kelompok. Anak-anak akan mengajar
3, kelompok 4. Bima kembali ke kelompoknya. Terima kasih Bima sudah membantu Ibu ya. Bima kembali lagi. Bantu Ibu membagikan AKPD-nya. Tolong disorot kamera AKPD-nya sih. Sorot kamera ini. Di zoom. Nanti buka dan di sini nampak. Nah, lanjut. Kelompoknya ya, silakan bentuk kelompoknya saya. Gabung 3 atau beberapa meja aja, duduk di kelompoknya. Kita kerja di kelompok. Ya, kita kerja kelompok, tanggung jawab, kerja sama dan disiplin. Nah, kita tidak selalu mereka di kelompoknya. Yang kelompok 1 geser ke dinding saya, geser ke dinding. Kelompok 1 geser sana. Yang LKPD saja. LKPD saja saya LKPD saja ya. Silakan Anda kerjakan di kelompoknya. Analisis. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Ya. Kerjakan jawab di LKPD karena kalau kerjakan di kolom yang sudah disediakan di LKPD-nya. Analisis unsur pembangun puisi. Satu aja di kelompoknya. Satu aja. Mika, gabung di kelompoknya sana. Ya, gabung. Harus semuanya ada sama. Tidak ada yang lamun, tidak ada yang tidur, tidak ada yang main HP. Nah, HP-nya harus bermanfaat untuk kelompok. Silakan kerjakan beberapa menit saja waktunya. Yang tadi boleh kita bagi jabatan. Setiap kali bertemu, gadis kecil berkali kecil semuanya terkadang lalu terhadap pada ukhuwah dengan raja mendapat kotak dibilang tanpa besok. Meminta-minta. Apa ya? Kerjakan diskusi kelompoknya. Ya. Baca puisinya dulu. Ini udah dibaca puisinya. Baca puisinya dulu. Baca dulu puisinya sayang. Baru kita analis. Ya. Baca dulu puisinya. Kerjakan di kelompoknya. Ayo. Iya lah. Kira-kira apa mananya tuh? Orang di sekitar. Masuk pemerintah. Terus saya. Yang mana? Liku tuh. Oh ya, itu liku ya. Liku. Nah, itu liku tuh. Tambah saya apa? Ada yang sudah selesai? Belum. Oh, belum. Sudah selesai, Lina. Ada yang sudah selesai. Tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu kelompok lain, baru kita lanjutkan ke penampilan kelompok. Semuanya harus ikut andil, jangan hanya putri saja, semuanya ikut. Semuanya ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Pada dasarnya manusia apa iba? Ada yang belum selesai kelompoknya? Belum selesai? Sudah selesai semua. Oke. Kelompok mana yang ingin tampil duluan? Kelompok mana nih? Sweet aja dulu biar adil sayang kami nih. Siapa yang mau tampil?
Iya, semuanya. Ayo kita perhatikan ya, temannya tampil di depan. Nanti kita kelompok lain akan memberikan tanggapan. Habis, nanti berikan tanggapan terhadap kelompok yang tampil. Atau bertanya. Di sini. Ayo, moderatornya siapa? Siapa moderatornya? Ayo, bagus apa barisannya sehingga cantik. Belum. Maju lero. Mantap. Nah. Dah. Silakan, ayo kita simak ya penampilan dari kelompok 2. Silakan dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Alia. Tidak ada yang memperkenalkan kelompoknya dulu saya. Oh ya, perkenalkan dulu. Belum kenal ya? Ya belum. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Mica Mardan sebagai operator. Moderator. Iya, bukan operator, moderator. Oke, lanjut deh. Enggak apa-apa, biasa. Tidak apa-apa. Lanjut saja. Kan baru kelas 10 tuh, enggak apa-apa. Ayo. Lanjut Nika. Di samping saya ada Alia Rahmadina, Ismi Rahmadea, dan Nufar Harnado. Hai semua. Oke, lanjut. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami, akan dibacakan oleh Alia. Dari puisi Gadis Peminta-Minta, tema puisi tersebut yaitu tentang kemanusiaan. Lanjut saja. Perasaan yang ada dalam puisi yaitu ada sedih, haru, iba, dan penuh simpati. Dan untuk amanat dalam puisi yaitu sebagai sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati kedudukan sosial masing-masing. Karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata yang kuasa. Baik itu kaya, miskin, anak-anak, dan orang tua, semuanya memiliki atau berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan, saran, dan dari teman-teman? Oke, itu penampilan dari kelompok 2 ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kepada kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gala Talia dari kelompok 1 ingin memberi penambahan dalam amanat puisi tersebut. Oh ya. Kami ingin menambahkan bahwa masih banyak anak-anak jalanan yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, baik orang tua maupun pemerintah. Oh, itu tambahannya ya. Aplaus untuk kamu dari kelompok. Ya. Ada dari kelompok lain saya? Bertanya atau memberikan tanggapan? Atau sama dengan kelompok 1 tadi biar mereka menambahkan? Atau ada yang beda penafsirannya? Hasil analisisnya? Ya, ada? Ada dari teman-teman yang ingin bersaran, menambahkan saran, atau bertanya kepada kami. Sepertinya tidak ada, tutup aja. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kelompok 2 sangat luar biasa, mantap, kece badai. Oke, penampil
adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil RKBD puisi Gadis Peminta-Minta. Saya Dola Talia sebagai moderator dan samping kanan saya Nahara Suryani sebagai pembaca materi. Saya Hamidah Suryani sebagai pembaca materi. Saya Billy Diana sebagai pembaca materi. Saya sebagai pembaca materi. Pemateri akan dibacakan oleh Mahtia. Kamu dibacakan lagi puisinya? Nggak usah ya? Nggak usah. Ini nanya nih ahli baca puisi sepertinya. Langsung saja deh. Menganalisis tema yang terkandung dalam puisi tersebut. Tema yang terkandung yaitu tema kemanusiaan. Atau tema tentang kesosialisasian bagaimana Kehidupan sosial. kehidupan sosial yang ada di jalanan. Kemudian perasaan yang ada di dalam puisi tersebut adalah suasana sedih, haru dan iba dan penuh simpati terhadap anak-anak yang sedang di jalanan. Kemudian amanah dalam puisi tersebut yaitu masih banyak anak-anak jalanan yang membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat termasuk pemerintah. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, saran, atau pertanyaan? Ada? Ya. Dua ya? Sudah. Oke, kelompok 3 dulu. Jangan ibu yang memberikan moderator yang berkuasa sekarang kan ibu. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dari kelompok 3. Apa nada yang terkandung dalam puisi? Nada yang terkandung dalam Terima kasih dulu. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya dari kelompok 2. Kelompok 2 boleh silakan berdiri saya perkenalkan dirinya. Kenalkan, saya Alia Rahmanina dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Maksud dari tema kemanusiaan pada puisi Gadis Peminta-Minta tersebut apa? Dan apa bentuk Kutipan-kutipnya. Oh ya, siap-siap. Berarti oke, ada 2 pertanyaan untuk kelompok 1. Kalau pertanyaan yang pertama dari kelompok 3 tentang nada. Silakan nanti sambil mereka berdiskusi dulu mencari jawabannya. Ya. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu punya Suci akan dijawab oleh Kailan. Menurut kelompok kami, Maju satu langkah tadi, bagus Buset. menurut kelompok kami, nada yang terkandung di dalam puisi tersebut adalah nada kasihan. Nada kasihan, ya. Kembali lagi ke moderator, tanya ke. Pertanyaan Tanya dulu di sini. bagaimana dengan sudah paham? Paham berarti langsung paham. Bagus ya, mantap. Jadi apa yang ditanyakan oleh kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 3-nya langsung paham, berarti kelompok 1-nya luar biasa. Apa bagi kelompok 1? Lanjut. Pertanyaan kedua kelompok 2 yang akan dijawab oleh maksud dari amanah tersebut adalah di mana masih ada banyak anak-anak yang tidak terurus dan tidak dipelihara oleh pemerintah sehingga banyak anak-anak tersebut meminta-minta di jalanan, sehingga dari kondisi tersebut sebagai yang tertulis di puisi anak-anak tersebut harus diperhatikan lebih oleh masyarakat dan pemerintah agar tidak terjadi hal yang sedemikian rupa. Iya. Berarti kutipan puisi yang menyatakan pesan temanya kemanusiaan itu di bagian yang mana? Itu pertanyaannya saya. Iya. Kira-kira kutipan yang mana yang menyatakan kalau tema puisi tersebut adalah kemanusiaan? Dari bagian yang mana? Kira-kira dari kutipan yang mana yang menyatakan kalau tema puisi itu adalah kemanusiaan? Bagian bait kedua. Bait kedua bisa dibaca apa sih isinya? Yang indahnya aja. Aku ingin akuliku gadis kecil berkhayalan kecil pulang ke bawah jembatan yang
hidup dari kehidupan, angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan. Ya, Masya Allah, Ibu aja merinding mendengar orang pembaca puisi Gadis Peminta-Minta ini luar biasa. Nadanya, perasaannya, amanah yang ingin disampaikan penulis itu sangat luar biasa ya Nanda. Serius, Ibu pun sangat terharu dengan puisi ini. Ya. Nah, jadi tema kemanusiaan itu, nah menurut kelompok 1, mereka mendapatkan dari bait kedua. Ya, sudah dibacakan tadi. Kembalikan ke masyarakat. Bagaimana kelompok 2 paham? Alhamdulillah. Terima kasih penjelasannya. Oh, Masya Allah. Aplaus lagi. Oke ya. Nah, tutup lagi saya. Baiklah, yaitu jawaban dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda. Siapa yang dapat menyimpulkan? Bukan menyimpulkan dulu. Kira-kira dari LKPD kita itu tadi jawabannya apa? Ini ada puisi tentang gadis peminta-minta. Temanya apa? Kemanusiaan. Sama jawabannya semua? Oh, sama. Temanya adalah kemanusiaan. Pertanyaan keduanya tadi apa? Perasaan yang ada di dalam puisi itu apa? Perasaan iba, perasaan sedih, perasaan haru, ada simpati, ada yang lain lagi? Tidak, iba. Amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam puisi itu apa? Saling menghargai, saling memperhatikan. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita peduli lingkungan salah satunya ya. Nah, kita hidup mewah, sedangkan masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Kira-kira itu saja jawaban yang tepat untuk LKPD. Nah, silakan ketua bantu kumpulkan LKPD kelompoknya. Namanya nggak lupa kan? Ada nama yang di kelompok di LKPD-nya? Ada. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya semula, rapikan lagi tempat duduk. Terima kasih Bima. Mengerjakan LKPD sudah tampil kelompok, yang lain menanggapi, sepertinya sudah paham semua ya. Sekarang kita masuk ke penutup. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita jalani dari jam berapa kita masuk tadi itu? Apa kira-kira materi kita? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Lalu hanya Galuh saja yang dapat menyimpulkan, yang lain tidak bisa. Alia, Nica, lalu Alia, Nica, Bima, yang lain tidak bisa saya. Ayo kita simpulkan materinya. Kira-kira materi yang sudah kita pelajari dari tadi apa? Puisi, menganalisis, unsur pembangun puisi. Ada berapa unsur pembangun puisi? Yang pertama, unsur batin ada berapa? 1. Satu orang saja, siapa? Yang sebelah sini, sebelah
Oke, bukti yang Anda paham, hasil evaluasinya bisa dilihat ya. Setelah Anda melakukan evaluasi, berarti materi kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya, silakan Anda baca materi tentang menulis teks puisi. Anda cari materi tentang menulis teks puisi, pahami dulu, boleh Anda salin ke catatan poin-poin pentingnya. Minggu depan akan kita bahas materi tentang menulis puisi ya. Itu untuk materi selanjutnya. Silakan kepala kelas pimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Berduduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Yang katanya tadi udah lapar, belum sarapan, silakan istirahat. Nah, boleh istirahat ya. Silakan. Những buồn này cái buồn này là này. Tanya ke budak. Ini minjem bekal Kasih ya.